Hai Sobat Mira Aset, it's BBM Showtime. Spesial banget kali ini kita persembahkan episode khusus untuk kamu yang ingin belajar investasi dan punya produk investasi yang bikin journey investasi kamu nyaman dan aman. Yes, hari ini kita akan ngobrolin tentang obligasi retail. Seperti apa pembahasannya? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Rizhan Aji dari tim Fixed Income Mira Aset Sekuritas Indonesia. Hai semuanya, it's BBM Showtime. Di Belajar Bareng Mira Aset, kita akan selalu sama-sama mengupgrade diri kita seputar dunia investasi. Karena investasi itu nggak cuma tentang saham dan reksadana, kali ini spesial banget kita akan membedah dunia investasi obligasi. Yuk langsung saja kita ngobrol dengan Rizhan dari tim Fixed Income Mira Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Rizhan to BBM. Halo Mbak Lia. Jadi sahabat Mira Aset, hari ini spesial banget Rizhan datang di episode BBM kali ini untuk membahas yang namanya obligasi retail. Kenapa nih Han, kamu memilih obligasi retail sebagai topik? Obligasi retail itu memberikan pendapatan pasti dengan adanya pembayaran kupon setiap bulan dan menerima kembali seluruh pokok utang pada saat jatuh tempo. Jatuh tempo pada obligasi retail pada umumnya ini tuh 3 tahun, sehingga cocok sebagai investasi jangka menengah. Selain itu, imbal hasil atau kupon yang ditawarkan obligasi retail lebih bersaing dibandingkan dengan produk deposito. By the way, sahabat Mira Aset, ternyata yang namanya obligasi retail ini ada beberapa jenisnya. Apa aja sih Rizhan? Mungkin bisa diceritain nih untuk sahabat Mira Aset. Oke sahabat Mira Aset, untuk obligasi retail di Indonesia yang pertama itu ada ORI, yaitu obligasi retail Indonesia yang dapat diperjualbelikan ke investor lainnya di pasar sekunder. ORI tersebut berpotensi adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga beli. Oke, jadi si ORI ini harganya bisa naik, bisa turun juga ya? Betul, tergantung market ya. Oke. Untuk investasi ORI mulai dari 1 juta rupiah, berlaku kelipatan dengan jangka waktu 3 tahun. Pembayaran kupon ORI tersebut dibayarkan setiap bulannya dan cocok untuk investasi jangka menengah. Oke, jadi aku cuma pengen mastiin aja nih, kalau misalnya punya ORI, bisa diperjualbelikan, jadi nggak harus di hold sampai masa jatuh temponya ya berarti? Betul, ya? bisa diperjualbelikan dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Oke, nice. Oke, selanjutnya ada obligasi retail apa lagi nih? Untuk jenis obligasi retail lainnya, ada yang namanya Savings Bond Retail atau SBR. SBR tersebut memiliki kupon mengambang atau floating, yang berarti nilai kupon awal sama dengan nilai kupon minimal saat jatuh tempo. Kemudian, kupon SBR akan disesuaikan dengan perubahan BI 7-Day Reverse Repo Rate setiap 3 bulan sekali. Lalu, SBR tidak dapat dijual kembali, tetapi memiliki fasilitas early redemption atau pencairan sebagian nilai pokok investasi setelah jangka waktu tertentu. Khusus untuk sahabat Mira Aset yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah, ternyata obligasi retail juga menyediakan beberapa macam pilihannya. Jadi untuk obligasi retail dengan prinsip syariah, ada sukuk retail atau SR. SR tersebut dikelola dengan prinsip syariah yang telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian penerbitan sukuk retail menggunakan struktur akad ijarah. Seperti ORI, obligasi ini dapat dijualbelikan ke investor lainnya di pasar sekunder. Kemudian ada juga yang namanya sukuk tabungan atau ST. Sukuk tabungan juga dikelola dengan prinsip syariah. Perbedaannya dari SR, ST memiliki kupon mengambang dengan fasilitas early redemption. Tingkat kupon pada SR merupakan tingkat kupon yang tetap dan dibayarkan setiap bulan sekali seperti halnya seri obligasi retail yang lainnya. Jadi ternyata sahabat Mira Aset ini tidak menutup kemungkinan jika suatu hari kalau sahabat Mira Aset memerlukan adanya kebutuhan yang membutuhkan dana, ini bisa melakukan early redemption seperti yang Rizhan tadi jelaskan ya. Misalnya aku membeli sukuk tabungan sebesar 10 juta, ternyata aku bisa melakukan early redemption dengan jangka waktu tertentu untuk mengambil sebagian. Dengan memiliki obligasi retail, ini kan bisa membantu diversifikasi portofolio kita ya, yang nggak cuma saham ataupun reksadana. Tapi keuntungan lainnya apa sih? Keuntungan investasi obligasi retail yaitu yang pertama adalah terjamin keamanannya, karena dikeluarkan oleh negara sehingga risiko gagal bayar menjadi sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah imbal hasil lebih tinggi dari suku bunga deposito. Yang ketiga, pajak lebih rendah dari suku bunga deposito karena obligasi retail hanya dikenakan pajak capital gain sebesar 10%. Sementara itu, instrumen lain yaitu deposito memiliki pajak sebesar 20%.
Masih ada lagi nih keuntungan dari berinvestasi obligasi retail, yaitu dapat dijaminkan karena resiko gagal bayarnya sangat minim. Kemudian, tingkat bunga tetap. Dengan tingkat bunga tetap, investor dapat menjaga cash flow keuangannya dengan lebih stabil. Untuk yang terakhir, turut ikut serta pada pembangunan nasional. Dengan berinvestasi pada obligasi retail, secara tidak langsung kita telah ikut berpartisipasi untuk pembangunan. Sebagai ilustrasi, agar sahabat Mirai Aset memiliki gambaran seperti apa sih kalau kita berinvestasi obligasi retail dan mendapatkan hasil dari kuponnya. Nah, Rizhan akan menjelaskannya. Nah, sebagai contoh, Mbak Alia misalnya berinvestasi ORI 22 sejumlah 10 juta dengan tingkat kupon 5,95% per tahun. Nah, setiap tahunnya, Mbak Alia akan menerima uang hasil kupon sebesar 595.000. Karena pembayaran kupon ORI 22 dilakukan setiap bulan, maka Mbak Alia akan menerima hasil kupon sebesar Rp49.583 setiap bulan selama 3 tahun. Ingat ya sahabat Mirai Aset, kalau hasil kupon tadi masih dikenakan potongan pajak sebesar 10%, tapi tetap lebih kecil dari potongan pajak deposito. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin berinvestasi obligasi retail di Mirai Aset Sekuritas Indonesia, simak informasi berikut. Terima kasih banyak ya Rizhan atas informasi dan ilmunya terkait obligasi retail. Sama-sama Mbak Alia, semoga bermanfaat juga untuk sahabat Mirai Aset. Semakin kita memperdalam pengetahuan investasi, ternyata dapat membantu kita untuk menjadi investor yang lebih bijak dan mencari produk investasi yang sesuai dengan kapasitas dan juga profil risiko. Semoga video kali ini bisa membantu sahabat Mirai Aset untuk menciptakan cuan yang semakin wonderful dan portofolio yang semakin powerful. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!